Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai menjaga keutuhan wilayah NKRI. Keutuhan wilayah NKRI ini adalah kondisi utuhnya seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udara, yang tidak terpisahkan dan berada dalam satu kedaulatan negara Indonesia. Seperti kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sangat luas, sehingga memerlukan komitmen bersama seluruh warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuannya. Kenapa? Karena memang kita kondisinya adalah negara yang beraneka ragam. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini kita akan dihadapkan berbagai macam tantangan berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI, terutama terkait pengaruh budaya, terutama budaya dari barat, dan ekonomi dari luar yang masuk secara cepat melalui arus teknologi informasi. Kita tidak bisa lagi membatasi dan kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, sehingga kita harus berusaha bagaimana nih menjaga supaya wilayah NKRI ini tetap utuh. Nah, ini ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan keutuhan wilayah NKRI. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu pasti akan membahas bagaimana kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dasar negaranya di sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian Undang-Undang Dasar Pasal 25A, NKRI adalah negara kepulauan berciri Nusantara. Yang terakhir, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Nah, pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Buat apa kita menjaga wilayah NKRI? Yang pertama, menjamin kedaulatan negara. Kalau kita tidak menjaga negara kita, maka kedaulatan akan hilang. Artinya apa? Negara kita bisa terjajah kembali atau dikuasai oleh negara lain. Kemudian mencegah perpecahan dan konflik. Karena memang ya kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, maka kita bagaimana caranya berupaya untuk menjaga persatuan. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Yang keempat, mempertahankan keberagaman budaya dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Apa tujuan nasional Indonesia kita? Tujuan negara kita adalah merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Kemudian ada beberapa bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Nah, ini ancaman itu enggak melulu dari luar, tapi bisa juga dari dalam kita sendiri. Yang pertama adalah konflik antar kelompok, baik itu antar agama misalnya atau antar suku. Ini akan menjadi sebuah ancaman kalau antar agama saling menyerang atau antar suku saling menyerang. Maka ini akan membuat Indonesia pecah. Kemudian gerakan separatis, gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Dan yang terakhir ada sikap intoleransi, tidak menghargai, masa bodoh, atau lebih ke enggak peduli. Nah, ini bahaya juga kalau kita tidak punya sifat toleransi
padahal kita hidup atau tinggal di Indonesia yang memang notabene adalah beragam dari berbagai macam bidang. Selain dari ancaman dari dalam negeri, kita juga akan dihadapkan dari ancaman dari luar negeri. Yang pertama adalah pelanggaran wilayah. Misalnya apa? Oh, wilayah kita misalnya karena memang kita negara kepulauan ya, banyak sekali lautnya. Nah, misalnya negara asing masuk ke perairan kita, mengambil sumber daya alam kita. Nah, itu salah satu ancaman. Kenapa? Sumber daya alam itu sangat mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pengaruh ideologi asing yang bertentangan. Nah, apalagi sekarang kita masuk ke era globalisasi. Nah, pengaruh-pengaruh itu tidak terasa, itu masuk tanpa kita sadari mungkin. Kenapa? Ya, karena memang globalisasi itu proses mendunia, seakan-akan dunia tanpa batas. Nah, ada beberapa pengaruh asing atau ideologi asing yang nggak sesuai dengan bangsa Indonesia. Contohnya apa? Individualis. Nah, individualis adalah kesendirian atau tidak saling peduli. Nah, ini tidak bisa diterapkan di Indonesia yang memang notabene beragam. Maka yang punya sila persatuan Indonesia, kalau individualis, bagaimana negara bisa bersatu? Kemudian apalagi kira-kira yang pengaruh ideologi asing yang bertentangan? Paham non agama atau ateis itu sangat bertentangan dengan bangsa Indonesia yang memang menjunjung tinggi moral-moral spiritual. Makanya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang harus dipahami. Banyak nih dari kita yang lebih mengarah seperti barat, gaya-gaya barat. Ketika diatur dengan agama, diingatkan dengan agama, marah. Padahal memang kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, beragama. Tidak menerima kita bangsanya itu yang tidak beragama. Karena itu bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama. Kemudian perebutan wilayah perbatasan. Nah, ini sangat penting. Daerah-daerah perbatasan itu adalah lahan empuk untuk diambil orang. Contohnya kan sudah pernah terjadi seperti Pulau Ligitan dan Simanuk itu kan diambil oleh Malaysia, yang jadi perebutan lah ya. Entah itu, jadi bagaimana nih kalau kita tidak menjaga keutuhan NKRI, maka ancaman ini bisa terjadi kembali. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sikap dan perilaku untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama adalah cinta tanah air. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak ada pengorbanan. Kenapa kita harus cinta tanah air? Kalau kita cinta tanah air, maka otomatis kita akan mau berkorban. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba mau berkorban kalau dia tidak cinta terhadap negaranya. Bagaimana dia bisa cinta kalau dia nggak sayang? Bagaimana dia bisa nggak sayang kalau dia nggak kenal? Nah, kalian sudah kenal belum tentang Indonesia? Sejarahnya, bagaimana perjuangan Indonesia mendapatkan proklamasi, mempertahankan NKRI setelah merdeka, itu harus kalian pahami. Buat apa? Biar kita bisa mencintai negara kita. Nah, kalau sudah cinta, otomatis kita akan lebih mudah untuk berkorban terhadap negara. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kita memang negara yang beraneka ragam, ya.
Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kerukunan. Yang keempat, taat pada hukum dan peraturan. Ini dimulai dari hal yang kecil. Kayak kalian di sekolah itu kan ada peraturan. Kalau kalian terbiasa mentaati peraturan, maka itu adalah cerminan dari bahwa kamu patuh terhadap negara atau cinta terhadap negara, dan ini bisa menjaga keutuhan NKRI. Kemudian menggunakan media sosial secara bijak. Bagaimana nih? Karena memang kalian hidup di era globalisasi, ya, mau nggak mau memang akan berhubungan langsung dengan media sosial. Nah, bagaimana nih kita bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media? Buat apa ya? Misalnya kita memperkenalkan hal-hal yang ada di Indonesia, baik dari segi kuliner misalnya atau kebudayaan, itu hal-hal yang positif. Jangan sosial media itu dijadikan ajang untuk saling membuli. Nah, apalagi kan bahasa-bahasa netizen gitu ya, yang saya tahu itu lebih mengarah selalu menyalahkan, ya. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan bela negara sesuai peran masing-masing. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan soal yang saya berikan di Google Form. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.